Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Fakih, NPM 0371221119 dari PGSD 2E. Kali ini kita akan memasuki video pembelajaran kelas 5, tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, organ gerak hewan, dan pembelajaran pertama. Sebelum kita memulai pembelajaran, jangan lupa untuk selalu berdoa dan menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya. Nah, sebelum kita mulai memasuki materi, saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, dengan membaca dan menulis, siswa mampu menyajikan ide pokok dari teks secara benar. Dengan membaca dan menulis, siswa mampu menuliskan ide pokok dari teks secara benar. Dengan membaca dan menulis, siswa mampu menyimpulkan ide pokok dari teks secara benar. Dengan membaca dan menulis, siswa mampu menentukan ide pokok dari teks secara benar. Dengan menggambar, siswa dapat menggambar letak geografis rumah mereka. Dan membaca teks, siswa menemukan contoh perubahan alam yang diakibatkan karena ulah manusia. Dengan berdiskusi, siswa mampu menunjukkan perubahan alam yang disebabkan oleh manusia. Dan yang terakhir, dengan mengamati teks, siswa mampu menyimpulkan pengaruh ekonomi, sosial, budaya. Sekarang langsung saja kita masuk ke materi. Tapi sebelumnya, teman-teman, ada yang punya di sini ada yang punya hewan peliharaan nggak? Kucing, ikan, atau apa? Nah, teman-teman perhatiin nggak sih gimana caranya hewan-hewan itu bergerak? Gimana caranya kita itu bergerak? Seperti menggerakkan tangan dan kaki. Ya, hewan dan manusia bergerak melalui tulang, sendi, dan otot. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki peran penting dalam memungkinkan mereka bergerak dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Pada hewan, organ gerak utama adalah sistem muskuloskeletal yang terdiri dari tulang, otot, dan sendi. Lalu pada manusia, organ gerak juga terdiri dari sistem yang sama. Nah, tapi di sini tulang-tulang manusia itu memberikan kerangka yang lebih kuat dan struktural bagi tubuh kita. Berikutnya, secara keseluruhan, organ gerak pada hewan dan manusia memainkan peran penting dalam memungkinkan mereka bergerak dan interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Ya, benar banget dong. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tuh terus bergerak untuk melakukan segala macam kegiatan, misalnya belajar, bermain, berinteraksi. Jadi bergerak itu penting ya, baik bagi manusia maupun bagi hewan. Nah, untuk hewan sendiri banyak sekali cara mereka untuk bergerak. Misalnya gajah bergerak dengan kakinya, belalainya. Terus kalau ikan bergerak dengan ekornya. Lalu ada ular yang bergerak dengan tubuhnya. Nah, jadi organ gerak hewan itu ada macam-macam ya, nggak cuma ada kaki, tapi bisa lewat ekor ataupun tubuhnya tadi seperti ikan dan ular. Berikutnya kalian baca teks tadi secara lengkap dan saya mau bertanya, apa kalimat pokok dari teks tersebut sebelumnya? Tapi ada ingat nggak kalimat pokok itu apa? Kalimat pokok itu adalah kalimat yang berisi pikiran utama dari penulis. Nah, kalau kalimat pokok itu ada yang tahu kan? Ada berapa jenisnya? Ada 2, deduktif dan induktif. Nah, kalau deduktif itu adalah kalimat pokok yang isi pokoknya itu ada di depan. Ingatnya D, deduktif, D artinya di depan. Kalau induktif berarti kalimat pokok yang isi pokoknya itu ada di kalimat belakangnya. Jadi seperti itu ya. Dan sekarang coba kalian jawab apa kalimat pokok dari teks di atas. Ada yang tahu? Tulis ya. Dan untuk menentukan kalimat pokok, silahkan kalian bentuk kelompok diskusi 3 orang. Lalu diskusikan dengan teman kalian apakah kalimat pokok dari tiap paragraf tadi. Ditulis dan dikumpulkan ya. Nah, materi selanjutnya adalah geografis atau letak dalam peta. Sebelumnya kalian tahu kan di mana kita tinggal? Ya, kita tinggal di negara Indonesia. Nah,
Berdasarkan letak geografisnya, Kepulauan Indonesia ini berada di benua Asia dan benua Australia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dengan demikian, wilayah Indonesia berada pada posisi silang yang mempunyai arti penting dalam kaitannya dengan iklim dan perekonomian. Terbentuknya pola pemukiman yang berbeda antara daerah gunung dan dataran rendah, beragamnya mata pencaharian masyarakat. Nah, jadi misalnya yang di daerah gunung nih rumahnya, pasti mereka mata pencahariannya sebagai petani, berkebun. Sedangkan kalau yang di daerah rendah atau daerah sekitar pantai, pasti mereka itu mata pencahariannya adalah nelayan. Nah, dari dua hal tersebut itu sudah menunjukkan pengaruh tata letak geografis Indonesia terhadap mata pencaharian warganya. Lalu berikutnya, letak geografis Indonesia itu berpengaruh pada bidang ekonomi, di mana memudahkan Indonesia untuk melakukan perdagangan internasional. Indonesia sebagai negara maritim karena memiliki perairan yang luas. Ada yang tahu nggak? Indonesia itu perairannya itu luas. Karena Indonesia adalah negara kepulauan yang dikelilingi oleh perairan, Indonesia itu dominan mata pencahariannya banyak yang menjadi seorang nelayan. Nah, kalian tahu nggak sih kalau Indonesia itu 70% wilayahnya itu adalah lautan dan 30% itu adalah daratan. Nah, jadi wilayah laut yang sangat luas ini juga salah satu pengaruh akibat dari letak geografis Indonesia. Nah, karena mata pencaharian itu kan berhubungan dengan ekonomi ya. Jadi selain itu pengaruh geografis terhadap ekonomi dan budaya Indonesia itu yang pertama adalah dominannya nelayan, petani garam, petambak, petani rumput laut, bahkan ada pertambangan minyak lepas di tengah-tengah laut kita. Nah, itu adalah salah satu contoh pengaruh geografis terhadap ekonomi dan budaya Indonesia. Untuk penjelasan yang lebih lengkapnya lagi, kalian bisa tonton link video YouTube yang sudah saya sematkan di video ini. Tapi tahu nggak sih teman-teman, pengaruh buruk dari letak geografi Indonesia ini apa? Indonesia terletak di negara kepulauan yang banyak airnya. Jadi bencana alam yang rawan terjadi itu apa? Tsunami, gempa bumi. Karena Indonesia itu disebut dengan Ring of Fire karena dikelilingi oleh dikelilingi oleh gunung api yang masih aktif. Jadi rawan terjadi bencana. Nah, ngomong-ngomong soal bencana, teman-teman tahu nggak nih? Dari dua gambar ini, mana bencana yang disebabkan oleh ulah manusia? Apakah yang kiri atau yang kanan? Nanti. Gambar yang pertama adalah gambar gunung api. Ada yang tahu nggak gunung api itu bencana akibat apa? Gunung api itu bencana akibat dari alam ya. Lalu yang satu lagi gambar apa itu? Gambar hutan gundul. Ada yang tahu nggak siapa yang menyebabkan hutan itu gundul? Jawabannya adalah manusia karena mereka melakukan penebangan liar dan tidak menanam kembali. Makanya hutannya jadi gundul. Padahal kalau hutan gundul itu bisa menimbulkan bencana-bencana berikutnya. Ada yang tahu nggak? Nah, berikutnya langsung dijelasin ya bencana apa aja yang terjadi kalau hutan kita sampai gundul. Hutan gundul itu bisa menyebabkan tanah longsor karena akar pohon yang berfungsi sebagai pengikat air di tanah dia tidak berfungsi. Jadi ketika air masuk ke dalam tanah itu akan jatuh. Dan itu kalau ada pemukiman di bawah itu bahaya banget ya, tanah longsor. Itu bisa bahaya banget. Dan berikutnya ada perubahan alam yang disebabkan oleh manusia. Yang pertama adalah suhu bumi makin panas. Ya, betul banget. Tadi salah satunya penebangan liar itu dapat menyebabkan suhu bumi semakin panas. Lalu berikutnya tanah longsor seperti tadi sudah dijelaskan, hutan gundul, dan pencemaran udara. Pencemaran udara ini terjadi karena banyak faktor, misalnya gas emisi yang berlebihan. Terus tadi juga pohon yang sudah ditebang, jadi pohonnya tidak bisa menyerap emisi, jadi emisi itu langsung lepas ke dalam udara, jadi menyebabkan pencemaran udara. Setelah tadi kita belajar tentang geografis Indonesia serta bencana alam atau perubahan alam yang diakibatkan oleh ulah manusia, sekarang ayo kita latihan teman-teman
Tugas yang pertama adalah menggambar letak tata rumah teman-teman sesuai dengan yang teman-teman tahu ya. Apakah di sebelah rumahnya ada pasar, ada toko, ada pom bensin, itu digambar. Nama jalannya juga digambar ya, ditulis. Dan yang terakhir adalah tuliskan nama bencana yang ada pada gambar ini. Kalian tulis tuh, gambar yang pertama itu nama bencananya apa? Silakan ditulis ya jawabannya. Setelah pembelajaran hari ini, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan? Yang pertama adalah bahwa organ gerak hewan itu sangat penting, baik bagi hewan dan juga manusia, karena organ gerak itu berfungsi untuk membantu kita melakukan kegiatan sehari-hari dan bersosialisasi baik hewan maupun manusia. Lalu berikutnya ada geografis Indonesia dan perubahan alam oleh manusia. Tadi ya udah tahu kan pengaruh geografis Indonesia itu karena kita ada di negara yang dominan laut, banyak orang yang bermata pencaharian sebagai nelayan serta pengrajin-pengrajin dari kulit kerang. Lalu yang terakhir adalah perubahan alam akibat ulah manusia. Tadi ya ada hutan gundul, lalu ada pencemaran udara dan lain-lain. Itu semua adalah bencana alam yang diakibatkan oleh manusia. Yuk, dari sekarang kita juga harus mulai ya menjaga alam kita, karena alam kita kan tempat kita tinggal. Kalau misalnya alam kita tempat kita tinggal, bumi tempat kita tinggal rusak atau cemar, mau tinggal di mana kita? Jadi sudah sewajarnya kita menjaga lingkungan dan alam kita secara bersama-sama. Mungkin itu saja materi kita hari ini. Jangan lupa untuk terus semangat dan menjaga kesehatan ya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya, di materi selanjutnya. Jangan patah semangat, tetap semangat belajarnya. Dan jangan menyerah. Semangat. Sekian materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.